Bismillah. Ustaz, bolehkah tidak membaca qamat ketika mau salat? Baik. Baik, yang pertama, iqamah itu sebetulnya bukan qamat ya, tapi iqamah itu. Qamat itu singkatan orang kita. Ya, iqamah, aqama yuqimu iqamatan. Ya, iqamah. Ya, cuman orang kita suka nyingkat-nyingkat, biasanya awalnya dihilangin, ujungnya disebutin gitu kan. Baik, kami kalau di Arab olahraga misalnya kan, ya Ali bawa bola, minta Muhammad ngoper, dia akan sebutkan sempurna. Muhammad ta'al wazi'ahna, Muhammad datang, oper sini oper. Orang kita enggak, mad oper gitu kan. Di. Nah itu dibawa ke istilah agama, iqamat jadi qamat ya, dia hilang. Baik. Ada adzan, ada iqamah. Kalau adzan, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Ya, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Asal kata adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Ya, jadi sampai ke telinga kita. Dan Masya Allah, saya sering sampaikan lafaz adzan itu diantara kekuasaan Allah, itu bisa didengar oleh siapapun ya, dalam konteks yang terdengar selama 24 jam tidak berhenti. Silahkan cek, masjid ini selesai adzan, masjid sana adzan, masjid sana adzan, 24 jam nggak berhenti ya. Dan itu penanda waktu sholat tiba. Ya, penanda waktu sholat tiba. Nah, sedangkan penanda waktu sholat didirikan dalam konteks Anda berjamaah itu iqamat. Iqamat, jadi iqamat itu isyaratnya sholat siap mau dilakukan. Dalam konteks Anda ada di situ. Ya. Nah, sekarang pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, iqamat itu dalam konteks sholat akan didirikan isyarat untuk mulai mengkhusyukkan keadaan hati kita. Jadi ketika iqamat mulai disampaikan bukan penanda waktu sholat tiba, bukan. Tapi Anda mesti mulai khusyuk. Yaitu adalah tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai ke-46, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Jadi kalau iqamat sudah disampaikan, bukan sekarang mau mulai sholat, bukan. Anda harus mulai siap-siap untuk khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Itu tidak mudah. Ayat ke-46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, yaitu orang-orang yang merasakan akan berhadapan dengan Allah. Jadi begitu iqamat disampaikan, Allahu Akbar, Anda harus mulai punya rasa sekarang akan berhadapan dengan Allah. Siap gitu kan? Ya, Abu Bakar itu As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, itu Masya Allah, begitu iqamat dikumandangkan beliau akan takbir, itu sampai seringkali menangis gitu. Ya, makanya beliau ketika diminta jadi imam oleh Nabi, beliau katakan, ya Rasul jangan saya pribadi yang sering menangis gitu ya. Jadi bayangkan, ini manusia mulia, sahabat Nabi, amalnya banyak, begitu mengangkat tangannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masih takut membawa kesalahan dan dosa dalam hidupnya karena berhadapan dengan Allah. Ya, Anda berhadapan dengan seorang pemimpin, sekarang diundang misalnya kan, 2:30, Insya Allah jam 4 itu ada undangan dari Menteri Agama ke Masjid Jami yang dekat di sini, mana? Ada di dekat mall itu. Musyawarahnya ada undangan jam 4 itu, Bapak Ibu sekalian, undangan dari Menteri Agama, kita berkumpul sekaligus nanti ada pembagian mushaf yang ingin kita disampaikan oleh beliau kepada kita. Kalau Anda mau bergabung gitu kan. Baik. Kira-kira ganti pakaian atau seperti ini penampilan? Enggak, ini cuma cerita, bukan asli ada itu, bukan. Ini cuma cerita kisah saja. Anda misalnya ada undangan kondisi. Baik, saya tegaskan sekali lagi, undangannya tidak ada, bukan formal. Ini cuma cerita kalau ada seperti ini. Masya Allah. Baik. Jadi kan luar biasa ya, Anda siap-siap dulu kan. Apalagi yang dipanggil Anda kan, penampilan akan baik kan macam-macam. Apalagi yang panggil Allah. Masa dipanggil manusia aja begitu? Undangan manusia, Anda macam-macam gitu kan. Undangan Allah, kenapa penampilan kita biasa-biasa? Makanya orang-orang yang betul-betul khusyuk saat iqamat itu dikumandangkan, dia akan berpenampilan terbaik. Quran surah 7 ayat 31, gitu kan? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap ada panggilan siap dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Anda ketemu orang, mandi dulu, bersih-bersih, minimal cuci muka. Ketemu Allah, pasti wudunya sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayat. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Yang paling penting, kenapa Anda mesti siapkan pakaian terbaik ketika bertemu Allah dalam sholat? Kenapa Anda mesti berwudu sempurna? Karena, teruskan ayatnya, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Anda kalau semakin sore nih, agak mendung gelap, kalau dengar kalimat raji'un, apa yang terbayang? Raji'un, apa yang terbayang? Baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa kan? Baik, biasanya diucapkan dalam keadaan apa? Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi, apa artinya adzan?
Kita kan sholat dipanggil oleh Allah lewat adzan kan? Baik, apa artinya adzan tadi? Baik, panggilan. Baik, yang panggil siapa? Allah. Baik, saya beri gambaran gini. Pak Dedi dipanggil Allah. Apa artinya? Oke, baik. Maaf, saya mau tanya, yakin kita akan meninggal? Kapan? Baik, mungkin hari ini? Baik, baik. Nggak punya pilihan ya? Karena itu 5 kali dalam sehari kita diingatkan, kamu itu kenapa sih terlampau sibuk? Kamu akan pulang, kamu meninggal gitu. Kamu sibuk apa sih sampai kurang bekalnya untuk pulang? Ya seakan-akan diingatkan, kamu bisa kapan aja pulang gitu kan. Tidak ada yang paling indah meninggal kecuali ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sedang sujud gitu ya. Demi Allah saya katakan, di 10 Al-Muharram yang lalu ada seorang ibu sedang puasa. Masya Allah, jemaah ta'lim, dia bukan ustazah gitu ya, salah satu komplek. Dan kami datang untuk mendoakan juga. Itu Masya Allah Pak, ada asar menjelang maghrib menyiapkan bukaan. Orangnya puasa sedang menyiapkan bukaan. Di dapurnya kadar Allah merasakan sesuatu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Tiba-tiba beliau duduk kemudian sujud di dapur. Saking nikmatnya sujudnya, itu tidak bangun-bangun. Ditemukan oleh anaknya, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak bernyawa lagi gitu. Ini nggak ada nikmat terbaik saat pulang kecuali sedang menghadap Allah dalam keadaan terbaik gitu. Apa Anda tidak menambahkan ketika meninggal dalam keadaan sujud, apalagi sedang dalam keadaan berwudu menghadap kepada Allah dengan pakaian paling halal yang paling baik? Kita diingatkan, kamu sibuk apa sih, kamu mau pulang ya, jadi siap-siap gitu kan. Makanya kata para ulama, dimanapun Anda berada, jaga diri yang baik, jangan dekati yang haram, karena boleh jadi diwafatkan dalam keadaan maksiat. Itu tidak mudah gitu. Makanya minta perlindungan pada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan terbaik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia enak gitu kan. Bukankah saya pernah kisahkan di sini, ada perempuan di Qatar itu yang saat wafat dalam keadaan sholat. Masih ingat gak kisahnya? Ya, ada seorang perempuan taatnya luar biasa di hari pernikahannya Pak. Dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. Ya, kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan, adzan Isya berkumandang. Ibunya datang. Nah, ayo kita keluar. Kata anaknya, "Ma, halal waqt, tiba panggilan Allah. Nida'lis shalah." Kata ibunya, itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu. Kata anaknya, "Ma, izinkan saya sholat dulu," katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Kata anaknya, "Ma, izinkan saya memenuhi ketaatan kepada Allah." Ibunya marah keluar mengatakan, "Kamu tidak taat dengan mama." Dia ditutup, anak ini wudhu lagi. Subhanallah itu ya, Masya Allah. Kemudian dia wudhu, yang make upnya kemudian luntur. Sebagian dia sholat. Demi Allah saya katakan, nikmat sekali sholatnya, khusyuk, baik, ruku, begitu sujud, tenang saja. Saking tenangnya nggak bangun-bangun, Mbak. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdandan dengan make up dunia, kata Allah lunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan make up akhirat sebagai make upmu, ganti dengan wudhu. Kita nggak tahu kapan kita pulang, tapi perempuan ini sujud dalam keadaan terbaiknya, sholat dan pulang kepada Allah. Ibu mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi insya Allah. Kapan aja, mau asar, mau maghrib, mau kapan aja, bisa terjadi gitu kan. Kita nggak bisa menolak ya, kita nggak bisa menolak dengan itu. Jelas ya di teman-teman sekalian. Jadi kami sampaikan, iqamah itu isyarat untuk mengkhusyukkan jiwa ya, dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kalau Anda sholat sendirian, mau iqamah boleh, silakan, mau tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah itu mutlak disampaikan untuk peringatan kepada keseluruhan. Karena kalau sholat sendirian, yang ganggu paling cuma setan dengan Anda ya, nafsu. Tapi kalau sholat berjamaah bisa terganggu dengan yang lain ya. Mungkin Anda sudah khusyuk, yang lain handphone belum dimatikan ya, macam-macam dan sebagainya. Karena itu kemudian diingatkan melalui iqamat, kemudian ditegaskan oleh imam, khusyukkan, rapatkan, luruskan, dan seterusnya. Jelas ya?